Hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat kembali memanas pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto berisi pemberitahuan tarif baru terhadap produk asal Indonesia. Seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat akan dikenakan tarif impor sebesar 32%. Guys, akhirnya Indonesia dihajar 32% tarif yang membuat akhirnya Menteri Erlangga langsung terbang ke Washington untuk negosiasi. Dan hari ini gue nemuin angle yang penting banget yang mungkin lu belum akan dengar dari banyak orang. Akan banyak orang yang bikin konten tentang ini, tapi demand elasticity adalah sudut pandang yang bagi gue ini paling penting untuk dilihat bagaimana dampak pada Indonesia. So langsung di mata rakyat kita bongkar apa dampaknya untuk hidup lu dan gue. Dari penelitian gue, demand elasticity itu penting banget untuk nunjukin seberapa besar Indonesia bakal drop permintaan dari Amerika. Karena Amerika saat ini menduduki posisi kedua di dalam hubungan bilateral Indonesia dan Amerika. Tapi yang menjadi masalah, masyarakat tuh banyak yang nggak ngerti tentang perdagangan internasional. Oleh karena itu, gue ajarin lu apa maksud dari semua ini. Banyak masyarakat bilang, lu nggak perlulah Indonesia berhubungan dengan Amerika, kita bisa jual ke negara lain. Nggak bisa guys, karena Indonesia dan Amerika itu hubungan bilateral dagangnya itu menempati posisi nomor 2. Kenapa? Karena banyak banget perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memproduksi barang-barang non-migas tentunya, seperti baju lah, celana, kemudian elektronik dan seterusnya. Mereka itu jual ke Amerika. Oleh karena itu, kalau sampai Amerika itu tidak menjalin hubungan lagi dengan Indonesia, neraca perdagangan kita itu akan tergerus. Dari kenyataan ini, gue berpikir, kalau seandainya Indonesia dihajar tarif 32%, maka barang-barang kita itu akan jauh lebih mahal 32% di Amerika. Lebih parahnya lagi, Indonesia itu tergabung di dalam BRICS. Akhirnya Donald Trump bilang, semua negara yang pro sama BRICS gue tambahin lagi ya 10%. Sehingga 42% adalah tarif final Indonesia jika akan menjual barang ke Amerika. Yang artinya, kalau lu jual barang $100, nyampe ke Amerika harganya menjadi $142. Dengan kenaikan 42% ini, kita ingin tahu seberapa persen penurunan yang mungkin akan terjadi dari permintaan Amerika terhadap Indonesia. Ini penting banget. Berdasarkan teori demand elasticity, yang ternyata Indonesia itu memiliki elastisitas cukup tinggi daripada barang-barang yang dikirim ke Amerika. Apa arti elastisitas itu? Artinya, demand elasticity itu barang yang kita kirim ke Amerika bisa nggak digantikan dengan barang yang lain. Semakin tinggi elastisitasnya, artinya barang tersebut tuh akan lebih mudah digantikan dengan barang yang lain. Seperti contoh, tekstil dan alas kaki. Tekstil dan alas kaki itu indeks elastisitasnya bahkan mencapai 1,1 sampai 1,2. Semakin tinggi minus daripada elastisitas, ini artinya semakin gampang banget digantikan. Dan setiap kenaikan daripada harga itu equal dengan berapa persen penurunan daripada order itu. Sebagai contoh, gue jual sepatu nih ke Amerika ya. Kalau sepatu itu elastisitasnya adalah 1,1, artinya setiap ada kenaikan 1% harga, maka akan hilang 1,1% ordernya. Ini mengerikan banget. Yang mana kalau kita gunakan angka realnya, dengan ada kenaikan harga 42% dari sepatu yang kita buat di Indonesia itu, maka penurunannya akan turun lebih dari 42%. Mungkin 44% sampai 45%. Artinya apa? Mereka lebih baik beli dari negara lain karena substitutnya sangat tinggi. Dia bisa ambil sepatu dari Thailand, dia bisa ambil sepatu dari Vietnam, nggak perlu ambil sepatu dari Indonesia. Otomatis perusahaan-perusahaan eksportir sepatu akan jatuh. Sepatu itu tidak hanya jadi produk sepatu, ada solnya, ada karetnya, dan seterusnya. Ngambil dari perusahaan yang lain, ngambil dari UMKM, yang akhirnya UMKM juga kehilangan kerjaan secara jangka panjang. Karena tidak ada order, mereka harus melakukan PHK. Kalau PHK-nya sudah lebih panjang, maka akan terjadi chaos di negara kita, perlambatan ekonomi, GDP-nya turun, dan rupiahnya melemah. Ini dampak panjangnya. Ngeri nggak? Dari sini Anda ngerti ya, bahwa ternyata elastisitas itu penting sekali. Dari semua yang kita ekspor, kita melihat top 10 dari produk-produk yang kita ekspor,
itu cukup tinggi elastisitasnya. Dan kita lihat mulai dari tekstil sampai ke plastik ya, ada tekstil, karet, alas kaki, furnitur seperti di gambar ini. Anda bisa perhatikan, justru yang CPO itu hanya 0,3, 0,5, artinya tidak mudah untuk digantikan. Sehingga kalau misalnya kenaikan tarifnya dalam 42%, kita tuh hanya berdampak 10-20% kemungkinan penurunan permintaan. Tetapi top 5 kita justru bukan di CPO, tetapi di barang-barang yang memang elastisitasnya cukup tinggi. Sehingga secara rata-rata penurunan permintaan dari Amerika, gua prediksi mencapai 38% secara rata-rata. Wow, kapan ini bisa terjadi, Pak? Kapan ini dampaknya keluar? Kurang lebih 3 bulan dari Agustus, kurang lebih bulan November, itu adalah yang paling cepat dampak daripada tarif war ini akan berasa, di mana akan ada penurunan ekspor sebanyak 38%. Itu paling sedikit dan bisa mencapai kurang lebih 45-50% jika terus bergejolak. Yang artinya jika ada penurunan sebesar itu, untuk negara yang memiliki ranking kedua, maka neraca perdagangan kita yang selama ini surplus juga akan terganggu. Apakah Amerika saja yang berdampak? Tentu tidak. Karena yang namanya tarif war ini juga kena di negara yang lain. Kita compare dengan negara yang memiliki bilateral trade relationship paling tinggi, yakni China. Ini yang menarik guys, ini yang gue temuin. Ternyata dampak daripada tarif war yang dikenakan Amerika ke China sebanyak 51% itu justru lebih berdampak kepada Indonesia dibandingkan dengan Amerika ke Indonesia langsung. Nah, ini yang gue temuin. Penting banget untuk lo ketahui dan gue akan bongkar why it happened like that. Ingat, hubungan bilateral perdagangan internasional China dan Indonesia itu menduduki nomor 1. Dan China terhadap Amerika size-nya besar sekali. So, dengan 51% itu kita akan lihat kemungkinan penurunan GDP kita itu malah berapa. Kita bandingkan dulu Amerika direct ke Indonesia berdasarkan nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, yang mana kita tahu bahwa total mencapai 28 miliar dolar Amerika Serikat, yang mana nantinya itu akan turun sekitar 40%, dan Indonesia berpeluang kehilangan uang sebanyak 11 miliar US dollar dari potensi penurunan akibat elasticity demand ini. Sehingga ekspor sisanya dari Amerika itu kurang lebih sekitar 16,86 miliar. Nah, di sisi lain kita mau lihat, setelah China juga mendapatkan 51,5% punishment tarif dari Amerika Serikat, apa dampaknya buat Indonesia? Di tahun 2024, Indonesia melakukan ekspor ke China sebanyak 62 miliar dolar Amerika kurang lebih. Dan dengan elasticity barang-barang China ke Amerika, kemungkinan dampak ke Indonesia itu adalah 20% penurunannya. Kurang lebih sekitar 12,4 miliar US dollar yang terhilang, dan sisa ekspornya hanya 49,92 miliar. Kalau begitu, kita coba gabungkan total kehilangan kita dari Amerika ditambah total kehilangan kita dari China, akhirnya sisa daripada surplus kita itu hanya sekitar 7 miliar dolar, hampir negatif. Dan jika skenarionya kita tambahkan menjadi severe atau dampaknya besar dengan asumsi penurunan permintaan dari China mencapai 30%, maka kita surplusnya hanya sekitar 1,5 miliar dolar. Namun guys, jika kita gabungkan the top 10 negara yang melakukan bilateral trading terhadap Indonesia, kita gabungin semua nih ya, dan semuanya dari 10 ini kita hitung menggunakan elastisitas demand, turun semuanya secara prorata, maka Indonesia akan langsung defisit sekitar 13 sampai mungkin 17 miliar dolar. Ini bahaya banget. Berapa persen Pak probability yang sampai 10 negara ini bisa sama-sama hancur kayak begitu? Kurang lebih sekitar 15 dan 20%. Mungkin agak kecil, tetapi dari dua ini saja, dari China dan Amerika, Indonesia tuh langsung drop banget dari yang awalnya surplus 31 miliar dolar, turun sampai sisa 7 miliar dolar. Ini penting buat catatan. Loh, kalau gitu dampaknya apa? Sekarang kita langsung bandingkan saja angka-angka. Dampaknya lebih gede mana nih? Punishment direct Indonesia oleh Amerika atau dari Amerika ke China lalu dampak turunan kepada Indonesia. Jika kita melihat dengan sudut pandang elastisitas demand, maka kita bisa menyimpulkan akan terjadi penurunan sekitar 11,2 miliar dolar terhadap ekspor Indonesia ke Amerika. Namun dampak slowdown-nya China akibat tarif war itu berdampak kurang lebih 12 sampai 19 miliar dolar penurunan ekspor Indonesia. Bagaimana dampak ke pertumbuhan ekonomi? Dengan
direct tarif dari Amerika ke Indonesia, PDB kita itu berpeluang turun 1%. Sedangkan kalau kita compare dari efek slowing down China akibat tarif, itu kita bisa turun 1,8%. Gila banget bedanya. Sementara kurs rupiah dengan direct Amerika ke Indonesia itu cuma akan floating antara 16.500 sampai 16.800. Dan jika kita bandingkan dengan slowdown China, itu bisa ngehit sampai 17.000 guys. Dan akhirnya, kalau kita perhatikan PHK, ada kemungkinan perusahaan-perusahaan tekstil, sepatu, furniture itu kena PHK akibat tarif direct dari Amerika ke Indonesia. Tapi kalau kita ngomong efek slowing down China, itu bergejolak, akan ada tambahan dari sisi tambang, komoditas, logistik, dan industri pendukung itu akan hancur berantakan. Nah, sebagai kesimpulan di segmen ini, kenapa sih efek slowing down China itu jauh lebih berdampak? Karena nilai ekspor dari Indonesia ke China itu 2,5 kali lebih besar daripada kita ekspor ke Amerika. Yang kedua, ekonomi Indonesia itu sangat bergantung pada komoditas. Ini yang kalian harus tahu, natur ekonomi kita itu benar-benar karena kita eksportir komoditas. Sehingga ketika harga komoditas jatuh, itu akan menghantam banyak sektor. Dan multiplier efeknya, efek turunannya itu akan jauh lebih besar banget. Potensi penurunan GDP atau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hampir 2 kali lipat dibandingkan skenario jika hanya urusannya Amerika ke Indonesia dengan tarif 32%. Dengan kata lain, direct tarif dari Amerika ke Indonesia itu lebih terukur. Kurang lebih efek penurunannya sekitar 1%. Tapi dengan adanya slowing down China itu akan lebih dalam hingga 1,8%. Wow, ini gila banget ya. So, kalau dikatakan berapa sih Pak kemungkinan resiko terkecil penurunan GDP? Sekitar 0,5%. Dengan asumsi Indonesia itu sekitar 5,2% pertumbuhan ekonominya, mungkin akan kegerus sampai 4,9, 4,8. Tapi kalau sampai multiplier effect, apa multiplier effect-nya Pak? PHK lah, jelas kan? PHK, habis itu perusahaan banyak tutup. Itu akan membuat Indonesia sendiri suffer secara domestik, maka pertumbuhan ekonominya bisa drop sampai 4,2%. Ini yang harus kita waspadai dan Anda harus pintar-pintar menempatkan uang Anda agar tidak tergerus inflasi dan tergerus daripada pertumbuhan ekonomi yang makin melambat dan pelemahan rupiah yang mungkin akan terjadi. Saran gua terhadap pemerintah itu mesti ngapain? Mudah-mudahan sarannya bisa dipakai dan diseriusin. Karena kalau pemerintah hanya fokus untuk ngambilin pajak, masyarakat diperes pajaknya, Indonesia berpeluang turun sampai 4,8%, bahkan mungkin 4,2%. Karena tekanan daripada ekonomi global kali ini benar-benar akan besar sekali. So, ada 4 hal yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pemerintah dan dampaknya bisa membuat Indonesia bertahan lebih baik. Yang pertama adalah diversifikasi pasar ekspor. Kalian bisa catat ini, di mana untuk komoditas yang diekspor dalam jumlah besar ke Amerika, itu sebaiknya pelaku usaha mencari pasar alternatif untuk mengatasi penurunan penjualan. Seperti kita lebih mikirin untuk ekspor ke Europe, kemudian Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, karena memang 4 negara ini juga sangat membutuhkan barang-barang atau komoditas daripada kita. Nah, ini yang tidak kalah penting. Yang nomor 2 adalah subsidi dan insentif sementara. Dengan adanya subsidi dan insentif sementara, maka cost daripada production itu akan turun banyak. Berikan subsidi logistik, pajak, atau bahan baku untuk pelaku pasar yang terdampak tarif agar mereka bisa turunin harga modal sehingga mereka juga bisa jual dengan harga yang lebih murah dan akhirnya bisa mendiskon daripada tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika. Saya juga berharap pemerintah itu melakukan fasilitasi relokasi sebagian proses ke negara-negara yang memiliki FTA dengan US seperti Vietnam atau Meksiko. Diberi kemudahan untuk bikin pabrik di sana, terus kemudian proses ekspor materialnya, dan seterusnya. Yang ketiga, kita berharap para pengusaha ini bisa meningkatkan nilai tambah dari kualitas produk tentunya. Dan pemerintah itu bisa memberikan kemudahan mendorong industri untuk menaikkan kualitas produk dengan masuk pasar segmen premium yang akhirnya profitnya bisa lebih besar. Dan yang pada akhirnya yang selalu bermasalah adalah berikan kemudahan izin usaha. Karena ini akan secara drastis, kurang lebih sekitar 20% saya hitung di model saya, memberikan pengurangan cost daripada pengusaha-pengusaha ini. Percepat proses perizinan industri, hilangkan hambatan logistik, pungli-pungli ini kita pangkas semuanya, dan bangun kerjasama dengan investor global untuk transfer teknologi dan efisiensi produksi. Jangan mempersulit mereka dengan bea cukai yang makin hancur-hancuran di Indonesia, yang menyebabkan tidak ada orang-orang di luar sana yang mengirimkan teknologinya hanya karena takut dikorupsi oleh bea cukai. Di segmen ini, segmen yang penting sekali untuk Anda dan keluarga Anda. Apa yang harus dilakukan? Jauhi kehidupan hedon.
tinggalkan kehidupan hedon. Karena yang terjadi di dalam 6 bulan ke depan, ini akan sangat berat untuk pengusaha UMKM. Sementara pemerintah menggencet masyarakatnya dengan pajak, di luar sana akan menggencet Indonesia dengan tantangan yang jauh lebih susah. Penjualan Anda akan menurun, apakah Anda itu B2B maupun B2C, dari pabrik juga akan menurun. Hemat sehemat-hematnya, ini yang nomor 1. Yang nomor 2, jalankan efisiensi operasional di usaha Anda. Pangkas secara signifikan kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan return, dan ini akan membuat Anda survive. Hentikan usaha-usaha yang secara jelas tidak menghasilkan dan bahkan akan menuju ke kebangkrutan karena kehidupan di 6 bulan ke depan di Indonesia diprediksi akan makin sulit. Yang ketiga, untuk pengusaha-pengusaha UMKM, pastikan Anda belajar untuk meningkatkan added value. Artinya apa? Kalau biasanya Anda menjual raw materials itu lebih rentan kena tarif. Jadi kalau bisa jadikan ini barang jadi. Misalnya yang Anda biasanya main biji kopi, sekarang kita harus belajar bagaimana biji kopi ini akhirnya menjadi kopi kemasan siap minum. Dan ini akan jauh lebih bermanfaat dan mengurangi resiko kena tarif jika Anda melakukan ekspor keluar. Untuk masyarakat retail, Anda juga harus pikirkan bagaimana Anda menyiapkan dana cadangan darurat untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Anda tidak bisa malas-malasan hanya mengandalkan UMR, karena mulai sekarang Anda harus berpikir bagaimana mendapatkan additional income, baik itu melalui investment, baik itu melalui kegiatan yang lain, karena Anda sudah harus meningkatkan income Anda at least double dari yang sekarang. Dan yang terakhir, waspadai pelemahan rupiah lanjutan. Kalau kemarin pernah nyentuh 17.000 dan target Astronaci itu 17.200 yang pernah kita prediksi sebelumnya. Jika itu tercapai lagi, maka ini juga bisa menjadi opportunity sebenarnya buat Anda yang mulai mengkolek US dollar ataupun Anda mulai membeli Bitcoin misalnya untuk hedge daripada pelemahan rupiah. Ketimbang Anda saat ini hanya diam saja dan tidak tahu mesti ngapain, so pastikan Anda sudah mempersiapkan strateginya. Bagaimana dengan Anda, investor di pasar modal, traders? Apa yang harus dilakukan? Gue udah siapin sektor-sektor apa saja yang akan berdampak positif dan berdampak negatif, dan harus beli saham apa yang justru dengan kejadian kayak gini tuh malah bisa profit. Gue udah siapin, gue udah risetin buat kalian, dan gue akan undang lu di webinar Tarif War Berdarah. Di sini gue akan bagiin sektor apa yang akan berdarah-darah dan sektor apa yang justru akan bikin cuan ketika tarif war makin mengerikan. Nah, semuanya Anda udah tahu bagaimana dampak daripada tarif war secara gamblang dengan pendekatan demand elasticity. Semoga pendekatan ini bisa benar-benar akurat dan akhirnya Anda mendapatkan sebuah persiapan yang matang. Stay tune with Astronaci. Jika market merah, selalu ingat Astronaci karena hanya Astronaci yang secara detail dan fair membimbing Anda ke jalan yang benar. Salam time trading.